Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Maya Dwi Puspitasari sebagai presentator kedua, Erika Novianti sebagai presentator ketiga, Jihan Nuraini sebagai presentator pertama, Ika Ardita sebagai presentator kelima dan juga sebagai editor, Nuraini Mutiah sebagai presentator keempat. Yang pertama, kita akan membahas tentang partial diferensial. Sebuah fungsi yang mengandung satu variabel bebas hanya akan memiliki satu macam turunan. Jika y sama dengan fx, maka turunan y terhadap x yaitu y aksen sama dengan dy per dx. Sedangkan jika fungsi yang bersangkutan memiliki lebih dari satu macam variabel bebas, maka turunannya akan lebih dari satu macam, tergantung jumlah variabel bebasnya. Contoh dari derivatif parsial. Carilah turunan parsial terhadap x1 dan x2 dari fungsi y sama dengan fx1 x2 sama dengan 3x1 kuadrat plus x1 x2 plus 4x2 kuadrat. Dengan menganggap x2 konstan atau tetap, turunan terhadap x1 adalah 2y per 2x1 sama dengan 6x1 plus x2. 6x1 merupakan turunan dari 3x1 kuadrat dan x2 merupakan turunan dari x1 x2. Lalu turunan terhadap x2, 2y per 2x1 sama dengan 8x2 plus x1. 8x2 itu merupakan turunan dari 4x2 kuadrat dan x1 turunan dari x1 x2. Derivatif dari partial derivatif sama seperti diferensial fungsi sederhana, derivatif fungsi majemuk juga dapat diturunkan kembali. Jika y sama dengan x pangkat 3 plus 5z pangkat 2 min 4x kuadrat z min 6x z kuadrat plus 8z min 7, maka turunan pertama y terhadap xz yaitu yang pertama 2y per 2x sama dengan 3x kuadrat min 8xz min 6z kuadrat, dan yang kedua 2y per 2z sama dengan 10z min 4x kuadrat min 12xz plus 8. Turunan yang kedua 1a 2 kuadrat y per 2x kuadrat sama dengan 6x min 8z. Yang 2a 2 kuadrat y per 2z kuadrat sama dengan 10 min 12x. 1b 2 kuadrat y per 2x 2z sama dengan min 8x min 12z, dan yang 2b 2 kuadrat y per 2z 2x sama dengan min 8x min 12z. Untuk y sama dengan f xz, maka y akan mencapai nilai titik ekstrimnya jika 2y per 2x sama dengan 0 dan 2y per 2z sama dengan 0. Untuk mengetahui apakah titik ekstrimnya yang tercapai adalah maksimum dan minimum dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, 2 kuadrat y per 2x kuadrat lebih kecil daripada 0 dan 2 kuadrat y per 2z kuadrat lebih kecil daripada 0. Itu untuk mencari titik maksimum. Lalu yang satunya 2 kuadrat y per 2x kuadrat lebih besar daripada 0 dan 2 kuadrat y per 2z kuadrat lebih besar daripada 0. Itu untuk mencari nilai minimumnya. Titik ekstrim. Carilah titik ekstrim dari fungsi y sama dengan min x kuadrat plus 12x min z kuadrat plus 10z min 45. Selidikilah apakah
titik ekstrim dari fungsi tersebut merupakan titik maksimum atau minimum. Yang pertama, titik ekstrim Yx dan Yz sama dengan 0. 2Y per 2X sama dengan min 2X plus 12 sama dengan 0. Lalu hasil akhirnya X sama dengan 6. Yang satunya 2Y per 2Z sama dengan min 2Z plus 10 sama dengan 0. Z sama dengan 5. Y sama dengan min 6 kuadrat plus 12 dikali 6 min 5 kuadrat plus 10 dikali 5 min 45 sama dengan 16. Jadi ini Y nya ini ikut saja dari persamaan yang tadi, yang soalnya tadi. Lalu angka-angka yang kita cari tadi tinggal dimasukkan. Lalu yang terakhir, letak titik ekstrim adalah 6, 16, dan 5. Ada 3 dimensi. Selanjutnya yaitu jenis titik ekstrim YXX dan YZZ. Bisa dilihat di bawah itu. Maka titik ekstrim adalah titik maksimum dengan Y maksimum sama dengan 16. Optimisasi bersyarat. Dalam kenyataan, seringkali kita harus mengekstrimkan atau mengoptimalkan suatu fungsi, yaitu mencari nilai maksimum dan minimumnya. Tetapi, terkadang oleh suatu fungsi lainnya yang harus dipenuhi oleh fungsi yang hendak dioptimalkan tadi menghadapi suatu kendala. Penggandaan Lagrange. Perhitungan nilai ekstrim suatu fungsi yang menghadapi kendala berupa sebuah fungsi lain dapat diselesaikan dengan metode Lagrange. Dengan membentuk suatu fungsi baru yaitu fungsi Lagrange menggunakan penggandaan Lagrange. Fungsi Lagrange merupakan penjumlahan dari suatu fungsi yang hendak dioptimalkan ditambah hasil penggandaan Lagrange dengan fungsi kendalanya. Penggandaan Lagrange adalah suatu variabel tak tentu yang hanya bersifat sebagai variabel pembantu, mempermudah perhitungan. Dalam membentuk fungsi baru Lagrange, fungsi yang menjadi kendala harus diimpaskan atau dinolkan. Caranya bisa dilihat ya seperti itu. Selanjutnya yaitu kondisi Kuhn-Tucker. Metode Kuhn-Tucker merupakan pengembangan lebih lanjut dari model optimalisasi bersyarat. Jika metode penggandaan Lagrange kita mengoptimumkan sebuah fungsi hasil kendala yang berbentuk persamaan, maka metode Kuhn-Tucker kita mengoptimumkan permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Apabila ada dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan akan masing-masing barang akan fungsionalnya terhadap harga kedua barang macam tersebut. Dengan perkataan lain, jika barang A dan barang B mempunyai hubungan penggunaannya, maka QDA sama dengan PA, PB dan QB sama dengan F dalam kurung PA, PB. Derivatif pertama QDA dan QDB adalah fungsi-fungsi permintaan marginalnya. Bisa dilihat seperti itu. Dengan dapat diturunkannya, fungsi permintaan marginal tersebut dapat dihitung elastisitas parsialnya. Dalam hal ini terdapat dua macam elastisitas permintaan, yaitu yang pertama, elastisitas yang mengukur kepekaan permintaan suatu barang berkenan dengan harga barang tersebut. Yang kedua yaitu elastisitas yang mengukur kepekaan permintaan suatu barang berkenan dengan harga barang lainnya. Bisa dilihat seperti itu ya, rumus elastisitas harga permintaan juga elastisitas silang permintaan. Oke, kita langsung ke contoh soal. Diketahui fungsi permintaan barang A dan B ditunjukkan oleh Hi dA kali Pi A pangkat 2 kali Pi B pangkat 3 min 1 sama dengan 0, dan Hi dB kali Pi A pangkat 3 kali Pi B min 1 sama dengan 0. Dan yang ditanyakan adalah permintaan elastisitas permintaan masing-masing barang dan bagaimana hubungan kedua barang tersebut.
Lalu kita selesaikan substitusinya dan kita turunkan seperti yang bisa dilihat di layar, dan diperoleh hasil barang A elastis karena lebih dari 1 dan barang B elastis uniter karena sama dengan 1. Dan barang A dan B bersifat komplementer karena hubungan elastisitas barang A dan B barang B terhadap barang A keduanya bernilai negatif. Selanjutnya adalah perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Apabila sebuah perusahaan memiliki dua macam output dan biaya untuk memproduksi keduanya adalah biaya gabungan atau joint production cost, maka perhitungan keuntungan maksimum yang diperolehnya dapat diselesaikan dengan diferensiasi parsial. Dengan metode serupa, pendekatan ini dapat juga digunakan untuk menganalisis kasus perusahaan yang menghasilkan lebih dari dua macam produk dan menggunakan biaya produksi gabungan. Andaikan sebuah perusahaan memproduksi dua barang A dan barang B, di mana fungsi permintaan masing-masing barang dicerminkan oleh Hi A dan Hi B, dan biaya produksinya adalah C sama dengan F Hi A Hi B, maka penerimaan dari memproduksi barang A adalah RA sama dengan Hi A kali Pi A sama dengan F Hi A. Begitu juga dengan memproduksi barang B. Penerimaan total dan biaya total sudah tertera di samping. Fungsi keuntungannya adalah Pi sama dengan R min C sama dengan F Hi A plus F Hi B min F Hi A Hi B. Pi maksimum bila Pi aksen sama dengan 0. Dan di sini terdapat persamaan 1 dan 2 dari Hi A dan Hi B dapat ditentukan sehingga Pi maksimum bisa dihitung. Kita masuk ke contoh soalnya. Biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan yang memproduksi dua barang A dan B ditunjukkan oleh C sama dengan Hi A kuadrat plus 3 Hi B kuadrat plus Hi A Hi B. Dan diketahui masing-masing barang per unit adalah Pi A sama dengan 7 dan Pi B sama dengan 20. Hitunglah berapa unit masing-masing yang harus diproduksi agar keuntungan maksimum dan besarnya keuntungan maksimum tersebut. Langkah pertama adalah mencari penerimaan memproduksi barang A dan barang B seperti rumus yang sudah dijelaskan di atas, maka diperoleh Pi maksimum bila Pi aksen sama dengan 0, dan diperoleh Pi sama dengan 37. Dalam kenyataan sehari-hari, konsumsi tidak hanya mengkonsumsi satu macam barang, tetapi bermacam-macam. Jika kepuasan konsumen dilambangkan dengan U dan barang-barang yang dikonsumsi dilambangkan dengan Q1, maka utilitas dituliskan dengan notasi U sama dengan F, Q1, Q2, Q3, sampai Qn. Seandainya untuk penyederhanaan konsumen hanya mengkonsumsi dua macam barang, X dan Y, maka utilitasnya U sama dengan F, X, Y. Keseimbangan konsumsi merupakan suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi berupa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Keseimbangan konsumsi terjadi pada persinggungan kurva interferensi dengan garis anggaran atau budget line. Garis anggaran mencerminkan kemampuan konsumen membeli barang berkenaan dengan harganya masing-masing dan pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen sebesar M dan harga barang X dan Y adalah PX dan PY per unit, maka persamaan budget line dapat dituliskan dengan MXP ditambah YPY. Tingkat kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan optimum dapat dicari dengan metode large dengan fungsi utilitas U, F, E dimaksimumkan terhadap fungsi anggaran M, X, PX tambah Y, PY. Sesuai dengan metode large, diperoleh fungsi baru fxy sama dengan fxy ditambah lambda xpx ditambah ypy dikurangi m.
Agar F maksimum, maka Fe XY sama dengan 0 dan Fy XY sama dengan 0. Untuk utilitas total U sama dengan Fxy. Untuk utilitas marginal atau MU sama dengan U aksen sama dengan F aksen XY. Utilitas barang X sama dengan MUX sama dengan FE XY sama dengan sigma U per sigma X. Utilitas marginal barang Y MUY sama dengan FY XY sigma U per sigma Y. Contohnya, kepuasan seseorang konsumen dari mengkonsumsi barang X dan Y dicerminkan oleh fungsi utilitas U sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Jumlah pendapatan konsumen Rp1.000, harga barang X dan Y per unit sebesar Rp25 dan Rp50. Bentuklah fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang, maka utilitas sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. MUX sama dengan 2X Y pangkat 3 dan MUY sama dengan 3X kuadrat Y pangkat 3. Barang utilitas marginal tersebut jika konsumen mengkonsumsi 14 unit dan 13 unit Y adalah MUX sama dengan 2XY. Disubstitusikan, memasukkan angkanya 2 kali 14 dikali 13 pangkat 3 sama dengan 61.516, dan untuk MUY nya adalah 99.372. Jelaskan apakah dengan mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y kepuasan konsumen optimum atau tidak. Dengan memasukkan MUX per PX menghasilkan 2460 dan MUY per PY menghasilkan 1987, sehingga MUX per PX tidak sama dengan MUY per PY. Maka kepuasan konsumen tidak optimum. Produksi suatu barang pada dasarnya diperlukan beberapa macam faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan sebagainya. Sebagian dari masukan yang digunakan merupakan masukan tetap dan sementara sebagian lainnya adalah masukan variabel. Selanjutnya, jika untuk memproduksi suatu barang dianggap hanya ada dua macam masukan variabel, katakanlah K dan L, maka fungsi produksinya secara pasti dapat dinyatakan dengan P sama dengan F dalam kurung KL. Derivatif pertama dari P merupakan produk marginal parsialnya. Do P per do K adalah produk marginal dari masukan K. Do P per do L adalah produk marginal dari masukan L. Untuk P konstanta tertentu, fungsi produksi P sama dengan F dalam kurung KL merupakan persamaan isekuan, yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi penggunaan masukan K dan L yang menghasilkan keluaran dalam jumlah yang sama. Keseimbangan produksi merupakan suatu keadaan atau tingkat kombinasi faktor produksi secara optimum, yakni tingkat pencapaian produksi dengan kombinasi biaya terendah. Secara geometri, keseimbangan produksi terjadi pada persinggungan garis biaya yang sama dengan kurva produksi yang sama. Isocost merupakan mencerminkan kemampuan produsen membeli berbagai macam masukan berkenaan dengan harganya masing-masing dan jumlah dana yang dimiliki. Jika pendapatan produsen sebesar M dan harga barang X dan Y adalah PX dan PZ per unit, maka persamaan budget line dapat dituliskan dengan M sama dengan KPX plus LPZ. Tingkat kombinasi produksi yang optimum dapat dicari dengan metode Lagrange. Dengan fungsi produksi P sama dengan F dalam kurung KL dimaksimumkan terhadap fungsi isocost M sama dengan KPK plus LPL.
Sesuai dengan metode Lagrange, diperoleh fungsi baru f dalam kurung KL sama dengan f dalam kurung KK plus lambda dalam kurung KPK plus LPL min M tutup kurung. Agar f maksimum, maka FK dalam kurung KL plus lambda PK sama dengan 0. FL dalam kurung KL plus lambda PL sama dengan 0. Selanjutnya, perhatikan. Produksi total P sama dengan F dalam kurung KL. Produksi marginal PU sama dengan U aksen sama dengan F aksen dalam kurung KL. Utilitas marginal barang K, MUK sama dengan FK dalam kurung KL sama dengan do U per do K. Utilitas marginal barang L sama dengan MUL sama dengan FL dalam kurung KL sama dengan do U per do L. Seorang produsen mencadangkan Rp96 untuk membeli masukan K dan L. Harga per unit K dan L adalah Rp4 dan Rp3. Fungsi produksinya sebesar P sama dengan 12 KL. Berapa unit masing-masing masukan seharusnya ia gunakan agar produksinya optimum? Berapa unit kombinasi keluaran yang dihasilkan dari kombinasi tersebut? Fungsi produksi P sama dengan F dalam kurung KL sama dengan 12 KL. Fungsi kendala M sama dengan KPK plus LPL 96 sama dengan 4K plus 3L. Fungsi Lagrange F dalam kurung KL 12 KL plus lambda buka kurung 4K plus 3L min 96 tutup kurung. Agar F maksimum, lambda FK sama dengan min 3L dan lambda FL sama dengan min 4K. Sehingga 3L sama dengan 4K menjadi L sama dengan 4/3K. Maka, unit kombinasi keluaran yang dihasilkan dari kombinasi tersebut berjumlah 2.304 unit.